Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka, NPM 19160075. Saya dari program studi PGSD 4B akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Durian Payung, Bandar Lampung. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dinamakan dengan observasi. Observasi adalah sebuah pengamatan pada suatu objek yang dilakukan secara mendetail guna mencari dan menemukan informasi pada objek tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan yang saya dapatkan dari observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 1 Durian Payung. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran seni rupa pada kelas 5 di SD Negeri 1 Durian Payung tersebut, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajarannya. Pemberian pendidikan keterampilan di setiap sekolah biasanya disesuaikan dengan potensi kesenian dan produk kerajinan yang dimiliki di setiap daerah tersebut. Biasanya tidak menutup kemungkinan pemberian keterampilan atau pemberian materi keterampilan yang diajarkan yaitu bersifat nasional yang akan dilestarikan keberadaannya. Jadi, pendidikan seni budaya dan prakarya ini diharapkan dapat menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, kritis, dan inovatif dalam mengembangkan minat dan bakat mereka, khususnya dalam bidang seni dan budaya di dalam ruang lingkup budaya lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, adapun aspek-aspek yang meliputi mata pelajaran seni budaya dan prakarya ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ada seni rupa, yang kedua ada seni musik, yang ketiga ada seni tari, dan yang keempat ada seni drama. Pendidikan seni budaya dan prakarya yang diajarkan di sekolah dapat membantu siswa mengekspresikan diri secara bebas serta mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Dan juga dalam pembelajaran seni ini, siswa dapat mengeksplorasikan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, mereka juga bebas berkarya, berkreasi, berinovasi, dan kritis dalam pelaksanaan pembelajarannya. Mata pelajaran seni budaya dan keterampilan ini dimaksudkan untuk agar peserta didik memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud ialah yang pertama adalah kemampuan memahami konsep seni budaya dan keterampilan. Yang kedua adalah kemampuan menampilkan sikap apresiasi terhadap seni dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kemampuan menampilkan kreativitas terhadap seni. Yang keempat yaitu menampilkan peran serta terhadap seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, global, dan internasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana hasil dari observasi yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Durian Payung, Bandar Lampung. Sekolah ini beralamatkan di Jalan Khairul Anwar 1, nomor 40, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Di sini saya melakukan wawancara terhadap guru atau wali kelas 5 SD, yaitu Ibu Lola Fitria SPD, di mana saya telah mengatur jadwal bertemu janji dengan beliau pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pada jam 11 siang. Pada saat proses wawancara berlangsung, di sini saya melontarkan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Lola Fitria selaku guru kelas 5 yang terkait dengan pembelajaran atau mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada siswa atau peserta didik kelas 5. Di sini pertanyaan-pertanyaan itu meliputi bagaimana tahap persiapan, metode apa yang digunakan, materi apa yang diberikan, dan sumber belajar apa yang digunakan pada saat pembelajaran daring seperti saat ini. Yang pertama yaitu
Tahap persiapan yang dilakukan Ibu Lola pada saat sebelum memberikan pembelajaran atau materi seni budaya dan prakarya ini ialah ia menyesuaikan materi itu sesuai dengan kurikulum 2013 dan juga dengan LPP dan silabus yang telah dibuat oleh kelompok kerja guru ataupun RPP ini dibuat sendiri oleh guru kelas masing-masing. Materi apa yang diberikan dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD kelas 5? Ibu Lola pun menjelaskan beberapa materi atau menyebutkan beberapa materi yang diberikan untuk siswa kelas 5. Antara lain ialah membuat bunga dengan menggunakan kain flanel, yaitu teknik menempel dan memotong. Yang kedua adalah membuat motif hias siger. Yang ketiga yaitu lagu-lagu daerah atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Yang keempat yaitu seni tari yang berupa tari sembah, tari piring, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya menanyakan kembali kepada Ibu Lola atau melontarkan kembali pertanyaan, apa sih sumber belajar yang digunakan pada saat pembelajaran secara langsung atau tatap muka dan pada saat pembelajaran daring seperti saat ini. Di sini Ibu Lola menjelaskan kalau pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya ini sumber belajar yang digunakan secara langsung ialah buku dan praktik atau penjelasan langsung dari guru yang bersangkutan. Sedangkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini, baik guru maupun murid itu memanfaatkan aplikasi WhatsApp dalam proses pembelajarannya. Pada saat pembelajaran daring seperti saat ini, pemahaman siswa tidak hanya bersumber dari guru semata, tetapi siswa diminta untuk lebih mandiri, di mana ia harus mencari referensi lain ataupun sumber belajar yang lain agar lebih memudahkan ia dalam proses pembelajaran secara daring, yaitu contohnya bisa menggunakan video tutorial di YouTube. Bahkan ia bisa mengakses di Google bagaimana tahapan-tahapan atau proses dalam pembuatan prakarya tersebut. Berikut langkah-langkah yang digunakan Ibu Lola dalam proses pembelajaran secara langsung. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal. Kegiatan awal itu Ibu Lola mempersiapkan bahan ajar dan materi pelajaran yang terkait dengan materi seni budaya dan prakarya untuk siswa kelas 5. Di sini Ibu Lola menyiapkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya Ibu Lola menjelaskan tujuan dari materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Selanjutnya Ibu Lola mengecek kondisi siswa, apakah siswa telah siap menerima pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu masuk ke kegiatan inti, di mana Ibu Lola mengkondisikan siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk lebih mempermudah dalam proses pengerjaan atau praktek yang akan dilakukan, serta membangun kerjasama dan kekompakan para peserta didik. Selain itu, untuk meminimalisir alat dan bahan yang digunakan untuk praktek agar penggunaan dana yang digunakan tidak terlalu banyak. Selanjutnya, Ibu Lola memberikan arahan bagaimana tahapan-tahapan dari awal pembuatan sampai dengan akhir. Dalam kegiatan akhir, Ibu Lola meminta siswa untuk mengaplikasikan secara langsung materi yang telah dijelaskan atau yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya, Ibu Lola di sini membantu dan mendampingi siswa dalam proses praktek atau pengerjaan prakarya tersebut. Sedangkan dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini, Ibu Lola memanfaatkan media WhatsApp, di mana media ini digunakan sebagai perantara dalam pemberian materi atau proses pembelajaran yang berlangsung
antara guru dengan siswa. Adapun siswa yang tidak memiliki handphone atau gadget, pemberian tugas tetap dilakukan di sekolah, maupun pengumpulannya juga tetap dikumpulkan langsung ke sekolah. Berikut hambatan dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran secara langsung, yaitu terkadang siswa sulit mengerti dan memahami apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan oleh guru dikarenakan kurangnya konsentrasi siswa, sehingga mengharuskan guru mengulang kembali penjelasan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh siswa. Adapun hambatan lain yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini ialah kehabisan kuota internet ataupun paket internet dan gangguan sinyal yang dapat mengakibatkan terhambatnya dalam proses penyampaian materi. Dan juga dalam daftar kehadiran, siswa seringkali terlambat dalam proses absen online yang dapat mengakibatkan proses pembelajaran ini sedikit terhambat. Hambatan lain yang dialami siswa dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini ialah kesulitan dalam menemukan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat prakarya yang telah ditugaskan oleh guru. Adapun saran dan solusi yang saya berikan dalam mengatasi hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini ialah seharusnya guru lebih banyak berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua siswa untuk membantu dalam proses pembelajaran siswa di rumah, serta membantu siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, khususnya mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada kelas 5 ini. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.